Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mustafa Akbar, NIM 200512041007. Dosen pengampu saya Agus Prihanto, STMkom, mata kuliah Jaringan Komputer, kelas Teknik Informatika A. Sini saya mau menjelaskan tentang ARP atau disebut juga dengan Address Resolution Protocol. Topik pembahasannya ada 4. Yang pertama, pengertian ARP, yang kedua, fungsi ARP, yang ketiga, ARP request, yang keempat dan terakhir atau yang terakhir, risiko keamanan ARP. Pertama, pengertian ARP. ARP atau disebut juga Address Resolution Protocol. Jika jaringan kita menggunakan IPv4 Address Resolution Protocol atau ARP, sangat diperlukan untuk memetakan alamat IPv4 ke alamat MAC. Setiap perangkat IP di jaringan internet memiliki alamat MAC yang unik ketika sebuah perangkat mengirim frame Ethernet Layer 2. Frame tersebut berisi dua alamat berikut. Yang pertama, MAC address tujuan, yaitu MAC address tujuan yang berada pada jaringan lokal. Namun jika host tujuan berada di jaringan lain, maka alamat tujuan pada frame tersebut akan menjadi alamat gateway dari router. Yang kedua, MAC address sumber, yakni MAC dari NIC Ethernet pada host pengirim. Gambar di bawah ini, contoh gambar di bawah ini mengilustrasikan saat host akan mengirim frame ke host lain di jaringan IPv4 yang sama. Sini sudah ada 4 PC dan 1 router, dan ada juga kabel penghubungnya. Sini ada PC yang meminta saya perlu mengirim informasi ke 192.168.1.7, tetapi saya hanya memiliki alamat IP, saya tidak tahu alamat MAC perangkat yang memiliki IP itu. Nah, untuk mengirimkan paket ke host lain di jaringan IPv4 yang sama, host terlebih dahulu harus mengetahui alamat IPv4 dan alamat MAC tujuan. Setelah mengetahui alamat IPv4 tujuan, selanjutnya untuk mengetahui MAC addressnya harus menggunakan ARP. Perangkat menggunakan Address Resolution Protocol atau ARP itu untuk menentukan alamat MAC tujuan perangkat lokal ketika telah mengetahui alamat IPv4-nya. Yang kedua dari pembahasan yaitu fungsi ARP. Ketika sebuah paket dikirim ke layer data, link untuk diinkapsulasi ke dalam frame Ethernet, perangkat akan menggunakan tabel ARP dalam memorinya untuk menemukan alamat MAC yang dipetakan ke alamat IPv4. Tabel ini disimpan menggunakan RAM dan disebut tabel ARP atau jeng ARP. Perangkat pengirim akan mencari tabel ARP untuk alamat IPv4 tujuan dan alamat MAC-nya. Jika alamat IPv4 tujuan paket berada di jaringan lokal, perangkat tersebut akan mencari tabel ARP untuk alamat IPv4 tujuan. Namun jika alamat tujuan tidak berada di jaringan yang sama, maka perangkat akan mencari tabel ARP untuk alamat IPv4 tersebut dari gateway default pada router. Setiap baris pada tabel ARP berisikan alamat IPv4 dan alamat MAC serta tipe dari alamat tersebut, yakni dinamik atau statik. Pada sistem operasi Windows, untuk menampilkan tabel ARP dapat menggunakan perintah ARP-A seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Sini ada interface ID addressnya 192.168.1.124. Itu ada internet address, ada physical address, sama tipenya dinamik atau static. Yang ketiga yaitu ARP request. Permintaan ARP dikirim saat perangkat perlu menentukan alamat MAC yang terkait dengan alamat IPv4 dan tidak memiliki entry alamat IPv4 di tabel ARP-nya. Pesan ARP dienkapsulasi langsung dalam frame Ethernet menggunakan informasi header berikut. Yang pertama, MAC address tujuan menggunakan alamat broadcast FF
FF yang mengharuskan semua NIC Ethernet LAN untuk menerima dan memproses ARP request. Maka dari sumber berisikan MAC address pengirim. Tipe pesan ARP memiliki bidang jenis 0x806 yang memberitahu NIC penerima bahwa pesan tersebut merupakan ARP sehingga perlu diproses. Karena request tersebut dikirim secara broadcast, maka akan membanjiri semua part switch kecuali port penerima. Nah, setiap perangkat harus memproses permintaan ARP tersebut untuk memeriksa apakah alamat IPv4 target cocok dengan yang dimiliki. Router tidak akan meneruskan ARP request tersebut ke interface yang lain, dan hanya satu perangkat LAN yang memiliki IPv4 yang cocok dengan ARP request tersebut, sehingga perangkat lainnya tidak akan membalas pesan ARP. Hanya perangkat yang awalnya mengirim permintaan ARP yang akan menerima ARP balasan unicast. Setelah balasan ARP diterima, perangkat akan menambahkan alamat IPv4 dan alamat MAC yang disesuai ke tabel ARP-nya. Paket yang ditunjukkan untuk alamat IPv4 tersebut sekarang dapat dienkapsulasi dalam frame menggunakan alamat MAC yang sesuai. Namun, jika tidak ada perangkat yang menganggapi ARP request, paket tersebut akan dihapus karena frame tidak dapat dibuat. Yang keempat, resiko keamanan ARP. Sebagai broadcast frame, ARP request diterima dan diproses oleh tiap perangkat jaringan lokal. Pada jaringan kecil mungkin dampak broadcast ini tidak terlalu signifikan, namun jika di jaringan yang cukup besar dan sejumlah besar perangkat dihidupkan serta mengakses jaringan di waktu yang sama, akan ada penurunkan trafik atau overload trafik untuk beberapa waktu. Dalam beberapa kasus, penggunaan ARP dapat menimbulkan masalah keamanan. Faktor ancaman dapat menggunakan metode spoofing ARP untuk melakukan ARP poisoning attack. Di sini tadi atas kerugian penggunaan ARP. ARP spoofing adalah teknik untuk membalas ARP request dengan menggunakan alamat IPv4 perangkat lain. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping, pelaku ancaman mengirimkan balasan ARP dengan alamat MAC-nya sendiri, yang kemudian penerima akan menambahkan MAC tersebut ke dalam tabel ARP-nya dan selanjutnya mengirimkan paket ke pelaku ancaman. Ini contohnya ada di sebelah gambarnya. Saya pelaku pencurinya, saya akan mengirim balasan ARP dan berpura-pura menjadi gateway default, lalu terhubung ke routernya, lalu terhubung ke switchnya, lalu diterima oleh PC-nya permintaan ARP. Saya memerlukan alamat MAC gateway default tadi, lalu dikasihkan oleh pelaku pencurinya. Sekarang kita langsung praktek ke aplikasinya, yaitu menggunakan aplikasi Cisco. Nah, sekarang kita langsung praktek ke software Cisco nya. Kita mau membuat struktur ARP nya, ARP request. Pertama kita taruh switch, lalu 3 PC, sini, lalu hubungkan sama yang gambarnya bordir ini atau kabel. Langsung kita pencet PC-nya, kita komen room sini, lalu kita coba ARP min A. Ya, kita tidak menemukan apa-apa di sini. Nah, terus kita langsung ke simulation show all or none, lalu kembali ke real time lagi. Habis kembali ke real time, kita masuk ke PC, kita isi APK configuration,
192.168.1.2, lalu langsung enter. Kita isi semua IP configuration satu-satu dalam PC tersebut. 192.168.1.3, langsung kita enter. Kita isi lagi 192.168.1.4, langsung enter. Selesai. Setelah itu kita ke simulation lagi, kan awalnya tadi sudah show all or none, lalu kita ke edit filter. Nah, di sini kan ARP belum kecentang atau ke checklist, lalu kita pencet untuk checklist, lalu kita taruh pesan ini ke PC3, mau kekirim ke PC6. Nah, kita play. Nah, seperti ini. Seperti itu gambarnya. Kan waktu saya taruh pesan ke PC3 untuk mengirim ke PC6, ke PC5 nya kan nggak saya kirim, jadi yang keterima pesan dari PC3 yaitu PC6. Setelah PC6 menerima, lalu dikembalikan lagi ke PC3. Jadi seperti itu penerapan ARP ya software Cisco Packet Tracker. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.